Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini hari yang penuh sukacita bagi kita untuk menjalani seluruh kehidupan kita. Saudara-saudari, senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan pada hari ini kita semua kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh merenungkannya dan semoga kita boleh mengamalkan seluruh perintah Tuhan hari ini dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus, bab 5 ayat 1 sampai 20. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan, dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyapa dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita dan kita renungkan dari peristiwa hari ini. Bahwa orang-orang yang beriman mempunyai integritas. Integritas akan komitmen dan konsistennya dalam mempertahankan imannya. Itulah yang kita dengar dalam bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani. Bahwa seorang beriman harus berintegritas, yang berarti ia siap itu berkomitmen terhadap setiap tanggung jawab imannya dan tetap konsisten untuk hidup di dalam iman yang benar. Hari ini kita mendengar kisah Yesus mengusir roh jahat yang telah mengganggu seseorang di kuburan. Apa yang kita bisa lihat? Pertama, Yesus menunjukkan kepada kita sebuah integritas Allahannya.
bahwa ia datang untuk memberikan uh, kebahagiaan sejati bagi manusia, bahwa ia membawa kuasa Allah untuk membebaskan manusia dari belenggu iblis. Itulah Allah. Allah berkuasa atas kegelapan. Allah berkuasa atas kekuasaan iblis. Allah berkuasa atas kejahatan. Dan Allah menunjukkan kepada kita hari ini bahwa tidak ada kekuasaan iblis yang mampu mengalahkan Allah. Maka di sini kita dipanggil untuk senantiasa hidup di dalam kekuasaan Allah dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Allah yang maha tinggi. Yang kita dengar hari ini dikatakan, dialah Allah yang maha tinggi. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari Allah itu. Yang kedua, kita diingat bahwa martabat manusia sangat. Yesus hari ini ketika ia memindahkan roh jahat ke dalam babi, kepada hewan, dia menunjukkan bahwa babi adalah ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan mau memberikan kepada kita bahwa ada satu prioritas hidup yang harus diutamakan Allah, yaitu manusia. Bahwa Allah ingin tidak ada seorang pun yang binasa. Allah ingin tidak ada seorang manusia pun yang mengalami kehancuran. Maka itulah misi Tuhan yang membawa sukacita bagi manusia, yang membawa sukacita bagi dunia. Ia ingin membawa semua orang kembali untuk mengenal Dia dan mencintai Allah dalam kebenaran sejati. Dan yang ketiga, Tuhan hari ini memanggil kita untuk juga hidup seturut kehendaknya. Ketika seseorang yang kerasukan ingin mengikuti Tuhan Yesus, tidak. Engkau harus wartakan, engkau harus memberitahukan apa yang terjadi. Ini Yesus memanggil kita untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan yang kita alami dalam hidup harus diwartakan. Bahwa kasih Allah berlimpah bagi semua anak. Maka kebahagiaan ini, sukacita ini, kabar kebenaran Injil harus kita wartakan. Tidak hanya untuk kita sendiri, tapi biarlah semua orang mengenal Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta, Allah yang menyelamatkan. Itulah yang kita dengar hari ini. Dan integritas orang beriman adalah ketika ia hidup untuk Allah. Semoga Tuhan Yesus hari ini memberkati, menjaga kita, melindungi kita, membebaskan kita dari kekuasaan iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu ataupun yang ingin tinggal dalam diri kita. Tuhan lepaskan dari diri kita. Tuhan memberkati dengan berkatnya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.